pelajaran gue ora eneng, Pak. Hah? Pelajaran gue nang SD ora eneng. Ora usah nang SD, SMA kelas telu urung dipelajarna. Sing ana nang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sing ana. Lagi mengko enggane aku bisa menguraikan sebagian nang mata kuliah utuh nang pendidikan SMA maring jor utuh urung. Jadi tingkat dhuwur. Nah, makanya sebenarnya saya cerita itu saya mensyukuri dan mensyukuri peparinging pangeran karena saya orang yang semacam ini bisa menguraikan pendidikan tinggi. Nah, Rika kan ora sekolah, Pak ya. Iya, harus sekolah. Munggur tekan kelas pira? Ya kelas 5 baru rampung setahun. Aku sebelah balik ngomong. Kelas 5 ora tamat. Saya sekolah kelas 5 kira-kira hanya 8 bulan. Tapi Rika mampu mempelajari pelajaran tingkat SMP, SMA, bahkan tingkat universitas kuliahan nih, Pak. Iya. Nah, makanya karena saya orang yang senang ilmu, senang membaca, senang belajar, maka walaupun sekelumit saya bisa menguasai. Walaupun sekelumit bisa menguraikan tanpa teks, terutama bidang ilmu bumi. Saya kira tidak mudah lah mempelajari ilmu bumi. Nah, makanya dari itu saya bersyukur kepada Allah untuk menguraikan ilmu supaya berkembang. Jadi ini dasarnya bukan hanya dari pendidikan, dari agama pun ada. Justru dari agama lebih banyak. Nah, ini saya urai tadi terus saya. Bangsa Indonesia harus bangga menjadi bangsa Indonesia sendiri. Jangan merasa rendah, jangan merasa remeh, apalagi melecehkan bangsa penjajah. Ya, contoh, nang buku ana sih, nang buku mata kuliah. Bangsa Barat, terutama yang pernah menjajah negara kita, negara Indonesia, terutama Belanda dan Inggris, plus negara Barat lain-lainnya, termasuk umpamanya Perancis, Amerika Serikat, Portugal, Irlandia, Spanyol, Italia, dan lain sebagainya yang disebut negara Barat, negara yang sudah maju. Negara Belanda bisa menguasai negara Indonesia beratus-ratus tahun, 300 tahun lebih. Otomatis tahu kelemahan, seluruh kelemahan bangsa Indonesia. Otomatis tahu. Ternyata setelah Indonesia merdeka diproklamasikan oleh Bung Karno, bangsa Barat, sebagian besar bangsa Barat, terutama negara Belanda atau Inggris yang pernah menjajah Indonesia, takjub, heran, tidak percaya, tidak ketemu akal bahwa Indonesia bisa bersatu. Nah, itu kan luar biasa. Itu bangsa Belanda. Makanya kalau bangsa Indonesia sendiri melecehkan bangsa kita sendiri, itu berarti nilainya lebih rendah daripada bangsa penjajah. Di pelajaran dan harus berpikir generasi penerus. Kalau saya bangsa Indonesia kok meremehkan bangsa kita sendiri, berarti kita lebih rendah daripada musuh. Ya, ini tidak mudah menguraikan ini dan wong bangsa penjajah, bangsa Barat saja mengakui kagum. Ini. Kagum. Ini duduk ini. Duduk sini. Kagum kepada bangsa Indonesia. Sebenarnya bangsa yang hebat. Bangsa ini harus mengakui kehebatan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ini kan iriannya, sasarannya bangsa kita supaya jangan meremehkan bangsa kita sendiri. Sebab kalau bangsa kita sendiri tidak mau menghargai bangsa kita, bangsa Indonesia, apalagi kalau sebagian besar sudah tidak menghargai, mungkin bangsa kita
entah tahun berapa akan dikuasai lagi oleh bangsa asing, dijajah kembali. Jadi kekuatannya bangsa kita, negara itu di dalam seluruh rakyat. Nah, kijane sebenarnya ini bukan keluar dari saya. Tingkatan tinggi sebenarnya, tapi karena saya senang, ya mampu dan ingin mengembangkan, maka saya ceritakan. Ya iki garai kaya nyong, Pak. Kaya nyong kan anu ora pati sekolah, dadi ya anu ora pati maca buku iku lho. Iya. Makane aku seneng ngobrol-ngobrol karo Rika babakan pengetahuan kayak gini kan ibarat kata pengetahuan gue mau nyong orang dadak nggoleti gue. Ya nyong matur nuwun banget atas pengetahuan sing diwarahna Rika maring nyong. Nah iki ya mungkin karena iki kan menghadapi 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan. Jadi kan setidaknya isa bangun semangatnya generasi muda kayak nyong, Mbak. Kayak nyong generasi muda semangat lebih cinta maring kenegaraane dhewek ngono kuwi. Lebih isa membangun ke depan negara minimal dari desane dhewek lah. Angger negara sih urusane presiden kuwi kan wis ana pemerintah wong kaya dhewe wong anu ora sekolah kayak kuwi. Anu ora sekolah. Aku gur sekedar lulusan SMA be ora pengetahuannya ora begitu dalam karena guru sekolah sing penting absen iku. Wong kowe ngerti ora masalah kenegaraan Indonesia. Termasuk anggaran buku pendidikan mata kuliah kewarganegaraan ikut membaca saja sudah termasuk ikut membangun negara. Keterangannya. Padahal ini luar biasa, isine kenegaraan. Lah gue bae angger ora ditunjang paham karo ilmu bumi, gue kurang. Jadi alhamdulillah aku sedikit-sedikit dari kecil sudah senang ilmu bumi, senang mempelajari, senang melihat. Untuk memahami gambar tok itu tidak mudah. Apalagi memberi nama berdasarkan gambar tersebut juga tidak mudah. Soalnya ora pada. Contohnya mamane negara Vatikan, luasnya negara Vatikan nang atlas kiye karo atlas kiye ki ora pada. Anggermu nganggo dasar atlas kiye ora paham karo bumi salah. Contohnya, Pak. Contohnya iki negara luas negara Vatikan nang atlas 2016 utawa 13 utawa 11 luasnya 0,40 km persegi. Tapi yang buku nang buku tahun 2019 sing paling akhir iki sing aku duwe, aku pernah kon tuku mari bocah kon tuku aku nah. Tak pelajari. Gue 40 km persegi. Nah, gue kalimat 40 karo 0,40 kan beda. Ki angger ora paham, ki sing beneran di ora ngerti. Nah, lah terus bisa mengetahui penduduk Indonesia sekarang berdasarkan tahun buku ilmu bumi utawa atlas tahun 2019 sekarang itu 258 juta berapa ke belakangnya urung apal. Angger sing disit hanya 237,6. Kowe atlas tahun pira? Gue mungkin dari tahun 2010 sampai 2020 mungkin. Lagi sing tahun 2019 mungkin sejak tahun itu hingga ke depan. Jadi sekarang penduduk juga 258 juta. Koma isian. Koma berapa ke belakang? Ratusannya belum hafal. Genjalong kok tak pelajari maning men kok bisa cerita sing sesuai sumber. Jadi aku bisa nyalahna buku
Sing dicetak lho buku ki sing terakhir, cetakan buku terakhir ki Atlas. Kuwi akeh sing kurang. Akeh sing kurang. Akeh kurang negarane. Oke negara bagian kana ora disebut. Oke negara bagian kana ora disebut. Aku bisa ngoreksi. Kuwi untuk Atlas tahun 2019 ya. Iya. Atlas tahun 2019 kuwi sing kurang negara apa bae, Pak? Sing tahun 2019 sing Heeh. kurang. Sing kurang. Kuwi akeh. Contoh di antaranya Nang benua Afrika, ora salah 3 negara ora tercantum. negara apa bae? Negara siji Kabinda. Kabinda, Namanya negara. Yang kedua Sudan. Sudan. Yang ketiga Sudan Selatan. Dia ora tercantum. Lah terus nang benua Asia gue negara Selandia Baru ora tercantum. Plus negara-negara Oseania angger manuk pradegiku gue 14 negara gue ora tercantum. Ora tercantum nak. Kuwi anu ora tertulis apa anu kepriwe Pak gue? Gue aku ora ngerti apa sengaja ora angger anu sing kurang siji-siji mungkin lupa. Tapi angger negara Oseania mungkin sengaja tidak dimasukkan mungkin tapi 14 negara. Negara kepulauan yang kecil-kecil yang sangat luas di Samudra Pasifik ke negara kepulauan. Jadi nang Atlas sing tahun 2019 iki kuwi tercantum nang dunia iki nang pirang negara, Pak? Gue angger datuk jumlahe berarti angger aku ngitung Atlas sing dhisik, angger aku ngitung gue 210 negara. Atlas sing dhisik. Atlas sing dhisik. Lah ngerti iki ora ana. Sing jelas nang benua Amerika bae paling angger aku ngitung Atlas sing dhisik gue 44 negara. Ternyata nang Atlas dhisik paling 36 negara apa pira jumlah mung. Kuwi kemungkinan apa mecah negara baru apa kepriwe, Mbak? Ya ora wong ora tercantum acan-acan ya pecah kepriwe. Ora tercantum acan-acan. Ya ora bisa ngomong nek pecah utawa kepriwe ora bisa. Wong ora tercantum acan-acan. Berarti mulai Rika kenal Atlas, Ya. Atlas tahun pira? Sing dipelajari. Tahun Ya. pira bae? Oh ya, mengenal Atlas itu tahun kemien lagi aku sekolah. Tahun 60-an lah. Atlas tahun 60-an, terus metu Atlas maning tahun pira? Ya tahun anyaran gie, sing aku sengaja tuku tahun 90. Tahun 90. Ya, Kuwi hingga sekarang. Atlas tahun 60-an karo Atlas tahun 90-an beda ya, Pak? Ya aduh banget, ambien malah aku sekelalen zaman biyen. Dadi sing isi hafal tahun pira? Nah, Sing isi hafal Atlas tahun pira? ya sing siki kuwe angger biyen tahunnya ora ngerti aku, tahun 60-an. Tahun pira ora ngerti. Berarti- ning aku seneng mau melajari tahun itu. Jadi ini contoh iki contoh pedulinya ilmu aku maksudnya. Aku pedulinya kepada ilmu. Aku traneng bangsa negara. Aku maring Jawa tahun 92 apa 93 lah. Sekeluarga wong telu menek. Aku maring Purwokerto, aku maring toko Moro. Toko sing terbesar nang Purwokerto. Justru aku malah tokone Atlas. Tukune Atlas. Iya. Padahal Belitang Purwokerto pada waktu itu biayanya hanya 12.500. Saya beli buku Atlas 16.500. Nah, ini kalau dihitung, kalau dihitung nilai harga atau kepentingan ilmu, coba kalau sekarang dari Belitang ke Purwokerto minimal 350, ya kan? Padahal saya beli buku pada waktu itu 16.500. Bukunya masih sekarang. Bukunya masih, Pak? Masih Atlasnya. 16.500. Berarti dengan 12.500 selisihnya 4.000 ya. Nah kalau saya sekarang
selisihnya 4.000 berarti sepertiga perjalanan. Lah berarti kalau sekarang mungkin 550 nilainya, Nilai harga nilai atlas. harga Ongkosan Belitang Purwokerto zaman biyen pira? 12,5. 12,5. Iya, Terus atlas harganya 16.500. 16.500. Berarti harga atlas itu melebihi harga ongkos mobil Iya. Belitang Iya, ke Purwokerto. Iya. Angger siki Belitang Purwokerto iya. 400.000 lah, 350 sampai 400.000 ya, Iya. Pak. Berarti rega atlas cara saiki pira? Ya, sekarang seandainya Belitang Purwokerto 350, ya ditambah seperempatnya. Seperempatnya. Ya kan, Taruhlah artinya 500-an. Berarti ya bener Arti- 500-an, Pak. artinya begini. Berarti saya pada waktu itu benar-benar memberikan ilmu atau pengetahuan, bukan berdasarkan materi. Tapi karena itu penting, maka saya beli. Nah, sasarannya kepentingan pengetahuan ilmu. Nah, sejelas kan? Jadi, ngerti urip ilmu, ini pendapat saya, dalam kehidupan memegang peranan yang paling tinggi. Bukan ibadah, bukan takwa, bukan. Itu nanti di bawahnya. Tapi ilmu. Coba sekarang saya tanya pada Anda. Musuh manusia sebenarnya apa? Pendapat Anda, apa musuh manusia? Ya, ndeleng versine sih, Pak. Angger menurut aku, ndeleng versine. Angger menurutku, ya musuh terbesar itu sebenarnya kebodohan. Karena dari kebodohan itu menimbulkan musuh-musuh yang baru. Contoh, dari kebodohan itu menimbulkan musuh kefakiran. Itu kefakiran itu yang perlu kita perangi supaya kita keekonomian lebih meningkat. Terus cara kerja, cara tata usaha. Karena kita itu kurang tentang pengetahuan sehingga kita itu tidak mempunyai tata kerja yang baik dan lain sebagainya pokoknya lah. Angger menurutku ya kemungkinan ya kuwi sesuai karo aku le belajar karo Rika Seprana Seprene kayak gitu kan. Kuwi menurutku ya kebodohan itu adalah musuh terbesar kanggone dewa. Lah, gue bener, gue tanggapi bener. Ya, cuma wong variasinya kan beda-beda. Lah, menurut aku ini juga berdasarkan dari buku, ya buku pengetahuan, ya buku novel, ya buku pendidikan. Musuh manusia itu ada 3. Ada 3 ya, Pak. Yang pertama itu benar tadi, kebodohan, terus keterbelakangan, Kalau disambung. dan kemiskinan. Itu benar. Karena di dalam kehidupan itu kalau bisa jangan ketempatan yang ketiga itu. Kalau bisa. Artinya manusia kalau bisa berusaha maksimal jangan sampai ketempatan yang 3 itu. Yaitu kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan. Itu juga ada kaitannya dengan keagamaan, ya kan? Nah, di dalam keagamaan kan Rasulullah sudah menganjurkan semua umat Islam supaya mencari ilmu dari bandulan hingga liang lahat. Itu kan wajib. Tujuannya apa? Untuk menopang kehidupan. Karena kalau orang muslim menjadi orang miskin, itu mendekatkan kepada kekafiran. Ya kan, sasarannya kan situ. Walaupun orang kaya pun ya banyak yang tidak beragama lah, anggaplah. Juga orang miskin tidak sedikit yang taat kepada Allah. Cuma itu kan anjuran berdasarkan tuntunan. Ya kan? Iya, iya. Nah, gue teori
Babakan itu kalau diure panjang lebar, tidak cukup 1 jam, tidak cukup. Hanya bab itu. Nah, angger ilmu bumi sing apa jenengan pengetahui, Pak, sing jenengan ketahui. Kuwi lek diurai, kuwi membutuhkan waktu pirang Terlalu lama. terlalu lama. Ya terlalu lama. Maksudnya apa yang saya ketahui, kalau diure mungkin ya 1 hari penuh mungkin tidak selesai. 1 hari penuh. Iya. 24 jam ora Iya, rampung, Pak. ora rampung. Ilmu bumi yang saya ketahui tidak selesai. Contohnya umpamanya negara juga dasarnya sekang ilmu bumi, cuma kira orang mutlak ilmu bumi, kira negara. Negara sak donya iki asline ning pira, Pak? Kepiye? Negara satu dunia iki ana pira? Angger aku sing ngitung 210. 210 negara. Ya kue tergantung pengetahuane, angger berdasarkan atlas manut dasar atlas kiye, nganggo dasar atlas kue ora cukup. Rika apal Insya Allah hafal lah, bisa menyembuhkan. luas wilayah barang. Iya, oh luas wilayah, insya Allah 75% cuma tidak lengkap. Tidak lengkap. Artinya hanya kepala luasnya. Insya Allah bisa 75% lah, insya Allah. 10 negara, 5 negara terbesar ki ngendi bae, Mbah? Terluas. 5 negara terluas ngendi bae? Nah, iki lah gue ya ora sih aku istilahnya menyombongkan diri utuh. Tapi gue ya lima negara gue siki ora sih negara ya. Pulau terbesar gue 14 pulau terbesar sing nang buku ilmu gue. Gue bisa diurekna. Lah negara ya sekomong lah gue. Mungkin saya bisa menyebutkan luasan negara gue 189 negara Sing apa? luasnya. Gue urut yang terluas, berarti yang terluas sampai yang tersempit urut. Cuma hanya kepala luasnya. Jadi lengkapnya ya nasi lengkap, Ana sing ora. lengkap. Nah, Anda takon 5 negara. Negara yang terluas adalah Rusia. Cara dulu Uni Soviet. Siki lagi perang Pak Rusia. Hah? Siki lagi perang Rusia. Sing perang. Heeh. Siki Iya. ora. Rusia lagi perang. Mungkin lah gue karena aku wong budek. Siji wong budek. Dadi aku nonton TV ya ora ngerti, mungkin nang TV. Iya kan? Iya nang berita. Ya, lah gue karena aku wong budek dadi aku ora ngerti pengetahuan pengetahuan sing nyata. Mungkin nang Ukraina apa ya? Iya. Nah. Rusia lagi perang karo Ukraina. Nah. Jadi emangnya negara Ukraina apa Mbak, Pak? Nah, negara Ukraina gue pesan negara Rusia. Amba apa ora? Ya mbak, tapi ya ora mbak banget kok Ukraina yang luasnya kelompok pirang kelalen. Ukraina. Oh, mungkin kelompok yang sembilan, 8 lah kelalen. Kok ada urut kok ketemu. Wah ngerti urut ya ketemu ya, Pak. Angger urut tebakan ketemu. Ukraina gue negara pecahan negara Uni Soviet, juga maunya negara Uni Soviet. Gue kan mengundurkan diri. Iya. Makanya saya bisa cerita. Iya kan tahu diceritakan oleh sampean. Iya, Negara terkuat dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Negara lain kalah. Walaupun negara lain dua negara yang menjadi negara adidaya militer, negara superpower, negara nuklir, ternyata tidak bisa mempertahankan keutuhan wilayah. Termasuk Amerika Serikat karo Uni Soviet, dua negara yang menonjol di Jakarta ini hingga sekarang. Lah negara sing
paling banyak mereteli wilayahnya melepaskan diri dari tentara pusat adalah Rusia. 15 wilayah negara mengundurkan diri, mendirikan negara masing-masing. Hingga sekarang itu diperkirakan tahun 70. Tahun 70. Ya, kira-kira. Itu melepaskan diri 15 wilayah. Membentuk negara sendiri-sendiri, termasuk Ukraina sekarang yang sedang berperang. Gue bekas negara Rusia yang melepaskan diri, negara yang benua Eropa. Termasuk berarti Eropa Timur, Ukraina. Ya luas, pira sing luase kelalen 5 negara. Sing luase 5 negara berarti gue anggar diurut kok ya ketemu kelalen. Gue babakan gue mulane ngade ure. Aku ngomong 1 hari penuh tidak cukup. Karena sangat luasnya. Termasuk umpamane siki harus ngomong luar negeri sit lah, dalam negeri bae sit Indonesia. Gue luar biasa. Batas-batasnya ngendi bae, kebriye luase pira, laute pira, gue ora saben wong bisa ngurek. Termasuk tahunnya umpamanya luas negara yang sekarang luas yang sah diakui oleh dunia utawa oleh organisasi hukum laut internasional. Gue luasnya berapa kilometer dari daratan terpinggir sampai ke tengah. Makanya kalau mengurai itu saya bisa mengajak, hendaklah menjadi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa, mendoakan terutama para petugas yang mengawal negara kita, terutama di laut. Karena ngapa, Pak? Karena kalau kita meremehkan, minimal kita mendoakan mudah-mudahan terutama ini petugas yang mengawal negara kita yang mengontrol, mengawasi, menjaga perbatasan negara kita. Luasnya bukan main, luasnya. Juga itu yang beroperasi itu di laut. Dari daratan terpinggir Indonesia minimal 250 km ke tengah laut. Nah itu kan mungkin berapa puluh ribu sekarang setiap 1 hari 1 malam mengelilingi laut di tengah jauh dari daratan negara kita. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia hendaklah mendukung para petugas yang mengawasi, yang menjaga negara kita. Mudah-mudahan diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan bisa melaksanakan tugas kenegaraan yang baik. Amin. Ya mbak, gue hadiah Fatihah ya Pak? Hah? Hadiah Fatihah. Lah iya makanya, lah gue mengko aku nang pemikiran betul ngono mengko jangan ya aku ngurek lanang gue. Siki dewek wong loro menyongsong 17 Agustus ya hadiah Fatihah karo kanggo seluruh lah kru-kru sing jaga keutuhan wilayah Indonesia ya Pak. Al-Fatihah. Nah, aku sebelum turun. Belum ngalamin. Aku nang pemikiran dan nang rencana nang pemikiran gue umpamane aku nganti bisa menguraikan termasuk sampai ke situ sasarannya. Jadi menghimbau, mengajak seluruh hadirin hendaklah mari kita mendoakan seluruh aparatur pemerintah, terus TNI Polri, terus khususnya yang menjaga perbatasan negara kita. Nah, Anda bisa mengetahui, negara kita luasnya ini hanya daratannya saja. Daratannya, belum lautnya. Itu 1.906.200
240 kilometer persegi. Luas negara kita, seluruh kepulauan. Kalau dengan lautnya, sekarang mulai tahun 83, luas wilayah negara kita yang dengan laut, berbatasan dengan laut, artinya dari batas negara terluar, pulau terluar negara Indonesia ke laut lepas yang bisa diambil 200 kilometer. mil laut bukan kilometer, yang bisa diambil 200 mil laut, sekarang batasnya 200 mil laut ke tengah laut lepas yang masih bisa. Kalau yang tidak bisa, contohnya umpamanya Selat Malaka sebelah selatan atau timur, terus Selat Singapura, terus Selat Flores, Selat Timur Timur yang sekarang berdiri negara sendiri, negara Timur Timur, itu dibagi dua karena tidak bisa diambil 200 mil. Jadi negara kita, batas negara kita yang berbatasan dengan daratan ada 5 titik. Ada 5 titik. Kalau selainnya seluruh laut. 5 titik kuwi ngendi wae, Pak? 5 titik yang berbatasan dengan negara tetangga kita, yaitu Pulau Kalimantan. Sebelah utara kan negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Itu kira-kira seperempat Pulau Kalimantan itu negara Malaysia. Nah, terus kedua, pulau, kalau tidak salah, Pulau Sebatik di Kalimantan Timur. Itu dibagi dua, sebelah utara milik Malaysia, sebelah selatan milik Indonesia. Lalu Provinsi Papua itu mujurnya kan timur barat, tapi sebelah barat menjorok ke utara, sebelah timur menjorok ke selatan, jadi tidak lurus. Itu dibagi dua Pulau Papua. Dulu Irian namanya. Lah itu kalau diure panjang lebar dan kalimat Irian. Lah Pulau Papua dibagi dua, sebelah selatan, sebelah timur negara negara Papua Nugini sekarang. Sebelah barat, dulu Irian Barat, sekarang Provinsi Papua. Itu batasnya daratan. Dari utara ke selatan. Nugel. Nah, terus Pulau Timor juga mujurnya dari barat ke timur, mujurnya sebelah barat menjorok ke selatan, sebelah timur menjorok ke utara, jadi agak menceng lah. Itu dibagi dua. Sebelah timur, namanya Timur Timur, sekarang menjadi negara Timor Leste. Sebelah timur, sebelah barat, ya timur barat, menjadi negara Indonesia, ikut wilayah Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi di timur sebelah barat juga terletak sedikit sebelah pantai utara, ikut negara Timor Leste. Itu berbatasan dengan daratan, seluruhnya laut. Nah, kalau laut, nah Anda sekarang saya beritahu. Negara kita, luas negara kita sekarang itu 9.200.000 kilometer persegi. Saiki. Sekarang itu daratannya sudah sebutkan. Hanya 1 juta berapa, 2 juta kurang. Makanya, ini kalau saya biasa cerita, saya mengajak atau meminta, mari kita sebagai bangsa Indonesia mendoakan, terutama yang menjaga negara, perbatasan negara kita di laut. Setiap satu hari, satu malam, berapa ribu personil, mungkin pakai kapal di tengah laut, juga mungkin ada yang pakai pesawat, tapi saya tidak tahu.
Itu kalau para penjaga negara kita lemah, maka kemungkinan negara kita akan diserang lagi oleh bangsa asing. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia mendukung, mari kita dukung, mari kita doakan. Nah, rencana saya akan mengatakan itu juga, rencana kalau terjadi. Nah itu saya kira kalau dipandang dari segi pemerintahan, saya kira pemerintah ya senang lah, setuju. Karena ini sifatnya membangun negara. Saya yakin tidak mudah mengutarakan apa yang saya utarakan. Tidak mudah. Sebab walaupun orang sudah lancar bicara, biasa pidato, kalau tidak punya dasar materinya, tidak mungkin bisa. Ya kan? Iya. Saya pidato belum tentu mampu saya. Belum tahu. Tapi insya Allah isinya bisa. Nah, gitu. Kita bangsa Indonesia, harus bangga. Harus bangga, harus semangat. Harus mengacungi jempol. Sebagian besar kan tidak tahu. Menganggap bahwa bangsa Indonesia kayak Mbah Dar Slim nganti 75 tahun. Jadi wong melarat bae malah jadi wong bodoh. Oh, jangan begitu. Nah, ini untuk contoh saya sendiri. Sing jelas ki pelajaran kanggo aku ya kanggo anak putuku ke depan bahwa keterbatasan pendidikan, keterbatasan sekolah itu tidak menjadi batasan kita untuk mengetahui pendidikan ya, Pak. Iya. Masalahnya kayak Rika kan ora sekolah tapi uli pendidikannya kang aring maca iku ya. Nah, gue ngerti ure alah. Mulane ya aku tak cerita. Sedurunge ngene sampean hajatan ka ya. Iya. Aku jangan niat wis, tapi insyaallah aku ya melu ndongakna lah sekang mak insyaallah. Nek sekang mak melu ndongakna. Aku ning kene lagi maca buku. Ning kono kae. Maca buku sejarah. Aku terus Mahfud teka takon maca buku apa? Buku sejarah. Nedakane iki ndeleng. Terus aku ngomong, "Ki Kang Mahfud, ki mengko insyaallah aku nggone Kang Bardan anggere rampung, aku arep ngorekena masalah proklamasi sejarah lah." Lah terus Kang Mahfud ngomong, pada ora setuju, angger aku tak setuju." Ngomong ae gue, Mahfud. Dadi aku batin. Jane pikir ya kok nggone wong wis pada pinter-pinter ya, ngerti sedurunge winarah. Lah nyong ngene nang-angan wong wis pada ngerti sih, berarti kan ngerti sedurunge winarah. Ya makane siki ora perlu diurai nengaring ngarepe wong akeh. Iya. Siki cukup diurai nganggo Rika karo Nyong. Nyong sing belajar karo Rika ngurekna engko nang aku tak video nah iki dokumentasina dadi iso bermanfaat kanggone wong. Walah ora gur wong mendayun tok. Iya. Dadi wong sak donya iso ngalap manfaate. Lah terus aku mikir-mikir lah. Ya jane ya pikir ya ora salah jane. Maksudnya wong umum ora salah. Nyong ora nyalahne wong umum dan juga orang bener aku dewek. Ya karena manusia pengetahuannya ya apa yang diketahui. Jadi nyatane sing wis angger aku cerita babagan gue seolah-olah ya ora nyambung karena memang tidak dibutuhkan dan dia juga tidak butuh. Makanya kalau saya cerita ya mungkin karena ada orang cerita, mungkin ya mendengarkan, mungkin jane dalam hatinya tidak setuju. Tapi itu resikonya orang cerita, orang punya ilmu. Nah, ngerang buku pendidikan iki ya. Semakin orang itu punya ilmu, itu ibaratnya pohon. Semakin tinggi pohon itu, semakin kencang anginnya. Tapi kalau tidak ingin tertebak angin, ya jadilah rumput. Tapi kalau jadi rumput, diinjak-injak oleh orang.
Ya kan? Lah kuwi Iya. kan peribahasa. Iya, Kuwi iya. caraku penting gitu. Jadi aku karo Mahfud nenggone Kang Mahfud aku teguraken namane. Babagan ya tak singgung terus aku cerita ya. Siki kayak Kang Mahfud. Sampai ngomong nggonku kaya kae. Siki ora susah kaya aku lah. Wong anu kae apa lan sapa. Kae apa? Maksudnya oh kae wong sapa? Oh kae Mbah Darlim. Kae siapa? Alah wong anu ora apa-apane udah apa-apa. Nggo ngapa dirungokna umpamane. Dadi siki ora susah kaya aku cerita terus apa ora dianggap nang akeh kuwi resikone wong cerita wong duwe ilmu. Dadi ya ora masalah, memang dia tidak senang. Lah sik ora susah kaya aku, Rasulullah kon kaya apa? Makhluk manusia termulia sejagat raya. Terpokoknya dalam kebaikan seluruh apalagi dengan dia nabi walaupun seluruh nabi pun Rasulullah di atasnya ya kan itu saja dakwah tidak hanya tidak disenangi justru akan dibunuh aku cara kalau Mahfud kayak gue apa mending kayak aku lah orang apa-apane aku cerita karo Kang Mahfud kan jadi aku wani cerita ya ini tanggung jawab. Artinya tidak harus saya dipercaya, disenangi, tidak harus. Itu resiko kalau saya tidak senangi. Resiko orang yang punya ilmu. Ini resikonya. Jadi saya tetap menerima. Tidak harus dia percaya pada saya. Tidak, bukan. Nah contoh maning. Jere pepatah Arab ngomongaken hikmah itu harus diambil walaupun keluar dari pantat ayam. Ya kan? Contoh, dadi mamane kaya aku cerita ora disenengi karena dilek sing cerita wajar karena manusia seperti saya. Lah sekarang contoh nasional, contoh perjuangan, contoh kenegaraan. Yang namanya Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namanya saja sudah populer, Panglima Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu bergerilya di tanduk karena fisiknya tidak sehat. Karena sakit paru-paru, maka ditanduk. Naik gunung, turun gunung, ditanduk. Tapi fatmanya, perintahnya, ditaati oleh panglima perang, oleh komandan batalion. Padahal dia orang sakit ditanduk. Memberi instruksi bahwa seluruh komandan kompi di Yogyakarta pulang ke daerahnya masing-masing. Itu ditaati. Nah, itu contoh kan. Berarti lu fisiknya ditanduk. Apa sih itu? Lah, berarti yang dihargai kan ilmunya, otaknya yang dihargai. Ternyata ditaati seluruh komandan yang berada di Yogyakarta kembali ke posnya masing-masing. Pada tahun sing perjuangan 6 hari di Yogyakarta judulnya. Kuwi diurip panjang lebar. Terus terang badan, aku anggere mengure sing sampai madan mendekati mendekati yang menusuk rasa. Senengannya apa ya? Nusuk atal, rasa apa? Menyentuh lah, Mbah. Menyentuh. Nah, kalau aku cerita dewek kita neng ati dewek kan gue lagi turun, gue lagi nyebut gawe, aku ati ini kalau pikirannya situ arahnya, walaupun mencabut disuket. Nah, ini kan lagi 17-an, Mbak. Ya. Ini kan ngadepi 17-an. Nah, cerita sing sangat menyentuh ki kepriwe, Mbak? Contoh sing perlu diinget-inget kanggoku generasi nom lan generasi berikutnya, Mbak. Lah gue ya aku padahal yang jenis cerita sejarah
Aku mungkin ratusan kali berbicara dalam hati, tapi tetap saja babagan apa menyentuh rasa hati sehingga matanya mengeluarkan air. Aku esih seperti dan esih kayak gue. Sing paling nggarai Rika sedih kuwi kisah sing kepriwe Pak? Cerita tentang kenegaraane dhewek kuwi sing babakan kepriwe? Ya saya kan merasakan bahwa perjuangan utawa menegakkan negara kita utawa mencapai tujuan merdeka itu sangat sulitnya, sangat sengsaranya, sehingga untung saya dilahirkan setelah merdeka tidak menangi. Betapa sengsaranya pada waktu itu. Lah maka itu menyentuh rasa saya. Itu panjang sekali. Umpamanya menguraikan kenapa bangsa Indonesia kok harus bangga. Anda bisa membayangkan, bangsa Indonesia merdeka 3 bulan berikutnya kan belum punya apa-apa, belum ada persiapan apa-apa, digempur oleh pasukan sekutu. Jadi seluruh kota-kota besar di Indonesia didatangi tentara sekutu. Itu Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Salah satunya ialah yang mendarat di Surabaya. Digempur dari 3 sasaran. Kalau tidak salah diterjuni 30.000 tentara asing mendarat di Surabaya. Digempur dari 3 sasaran, dari darat, laut, dan udara. Sasarannya untuk menguasai kembali negara kita. Jadi seluruh kota-kota besar, hampir seluruh kota-kota besar diterjuni musuh. Nah ini khususnya yang di Surabaya, tentara sekutu kan menganjurkan supaya seluruh pejuang di Surabaya meletakkan senjata, berbaris satu persatu, mengangkat tangannya di atas kepala. Itu anjuran dari musuh. Maka Gubernur Jawa Timur pada waktu itu Suroso Raden Mas itu lapor pada presiden bagaimana menanggapi situasi ini. Presiden menganjurkan silahkan ambil tindakan sendiri. Maka yang namanya Bung Tomo kan rakyat biasa, memberi semangat jihad melawan musuh, padahal musuh luar biasa kekuatannya, jumlahnya juga besar, persenjataan juga lengkap. Itu kan rakyat biasa, punya semboyan merdeka atau mati. Maka seluruh rakyat di Surabaya bergerak plus militer di depan. Ternyata musuh tidak bisa menguasai wilayah. Lah kalau itu ditelusuri, dicermati, kita harus bangga. Bangsa Indonesia rakyat bisa melawan tentara yang persenjataannya lengkap. Juga tidak hanya 1 negara, 3 negara. Ternyata bisa mengatasi wilayah, artinya tidak sampai bisa dikuasai. Nah, itu harus menjadi pemikiran sebenarnya, terutama generasi muda, terutama lagi nang bidang pendidikan. Itu harus dicermati. Nah, makanya sebenarnya dan saya menjadi penduduk sini, kedudukannya seperti saya masih bisa cerita masalah itu yang sasarannya kenegaraan. Itu sebenarnya suatu kekayaan bagi wilayah. Bukannya saya menonjolkan, bukan. Untuk apa sih itu tonjolkan, tidak ada hasilnya. Tapi ini kan mengembangkan ilmu, membangun negara. Nah, wedan. Jadi kadang-kadang ya karena manusia lain-lain pemikirannya sih. Contoh yang mudah, saya cerita panjang lebar mengenai ilmu, mengenai pengetahuan, mengenai negara, mengenai sejarah.
Karena yang diceritani tidak punya ilmu atau tidak senang lah. Maka ibaratnya anak kecil diberi mainan emas. Ya dibuang, wong apa sih ana gunane utuh permen. Ora dilat ya ora enak kong anu logam. Ya dibuang. Padahal coba kalau diteliti, saya hidup sudah sekarang, lamanya sekarang. Tapi untuk memberi emas 1 gram saja sulit, setengah mati. Tapi Ya. angger diwehi permen ya ditampani ya. Iya, Pak. Lagi kan fakta. Berarti ilmu pengetahuan mahalnya bukan main. Saya berani cerita pada Anda, seandainya pengetahuan saya yang saya ketahui berdasarkan ilmu, kalau sengaja belajar dari pendidikan yang membayar, saya kira 100 juta tidak cukup. Saya kira. Coba sekarang bayangkan. Sekolah TK setahun ya. SD kelas 1 sampai kelas 6, 6 tahun. SMA kelas 1 sampai kelas 3, 3 tahun. Berarti 9 tahun. SMA kelas 1 sampai kelas 3, 3 tahun. Berarti 12 tahun. Kira-kira biayanya berapa? Coba. Tapi kalau bicara dengan saya, sebagian besar tidak nyambung, tidak tahu. Sekarang tidak usah lainnya lah. Kalau berdasarkan ilmu pendidikan yang saya tidak mengenyam, saya tidak mampu. Tapi kalau berdasarkan apa yang saya pelajari, berdasarkan ilmu sekolahan juga atau ilmu umum, walaupun sekolah kelas 3 SMA, sekarang tidak usah cerita liannya. Cerita negara, orang nyambung dan orang ngerti. Maka kalau ditinjau dari situ berarti ilmu sangat mahal harganya. Iya pora. Iya. Jadi secara umum ya aku kan sebagai seprene ngene kan cerita ora tuh cerita kena pegawaian lah. Ceritane pengetahuan, ilmu, pendidikan, sejarah, negara, ilmu bumi. Gue sing mesti. Wit gemen aku ceritanya ya kayak gue. Tapi bisa Udin balik. Lapor aja kang wong-wong. Ya Udin cerita dakar aku. Lapor lah istilahnya. Bapak cerita zaman biyen, cerita sejarah. Ya wong pada ora seneng. Zaman siki cerita ya zaman siki, biyen ya biyen. Siki sing penting ora perlu cerita, sing penting bukti nyata. Nah, aku ya menang bae. Ya wong jane wong cerita sih, nyong sing cerita sing ora gawe rugi karo sapa-sapa. Ora merugikan siapa-siapa, ora ndadekna masalah nang masyarakat. Dene ora seneng ya ora apa-apa, nyong ya ora rugi. Iya. Lah siki umpamane sing dimaksud siki sing penting bukti nyata. Maksude mungkin siki wong ora perlu cerita lah. Sing penting siki sing penting nyata kerja oleh duit. Intine gue. Lah ngger aku debat gue banget gampang dan. Tapi nyong ya ora ngapa sih? Ya ora seneng ya ora apa-apa. Itu gue kena mau. Rasulullah kon kayak apa? Cara didebat ini kan debatnya priyo, Pak? Debatnya gampang banget. Contoh ya, siki umpamane wong kowe umpamane gedene segajah. Lagi gagah-gagah, lagi sehat-sehate. Umpamane jawabane kayak mau. Lah sing penting wong ora perlu cerita, ngapa wong cerita enak tepangan ora. Sing penting iki kerja oleh duit kan anggo mangni keluarga. Kuwi aku ya ora nolak kan. Kuwi fakta. Tapi nyong gelem debat. Siki sampean nomor pira? Oh, aku siki 40 umpamane. Nyatane mana wong gede dhuwur sehat gagah, juga berpendidikan umpamane, juga orang kaya. Oke. Sampean siki umure 40. Kuwi lagi gagah-gagah. Aku mbiyen umur 21 tahun wis kerja keras. Ngurusi duit, ngurusi pegawai sing abot bertahun-tahun. Sampean urung lahir, ora ngerti sampean nome aku. Ngerti ora sampean perjalanan uripku? Sampean ora ngerti.
Siki contoh umpamane sampean umpamane buruh nyadap umpamane iki nyong ora meremehkan pekerjaannya bukan. Iya. Bukan meremehkan pekerjaannya utawa hasilnya utuh. Sampean siki umpamane buruh nyadap utawa hak dewek lah, sehektar apa rong hektar. Sampean nembok oleh duit setengah wulan sepisan. Angger aku biyen saben dina nyekel duit. Cara siki bulan juta. Senajan kowe dudu dewek. Tapi kan nyekel kan kuasa. Sampeyan ora ngerti aku saben dina nyekel duit, keliling narike duit nganggo motor anyar. Sampeyan mbok nyadap cokot ing lemut mbok. Ora tak maur mbok. Iya. Ya apa ora? Iya. Nah, gue gelem dhewe. Gue mene sebagian kecil urung liyane. Ya contoh. Dadi karepku nang pendidikan jangan meremehkan orang lain walaupun tidak setuju termasuk dalam perdebatan. Kalau bisa jangan senang memenangkan perdebatan sebab kalau memenangkan perdebatan menjadikan tidak akrab dengan sahabat, justru malah bisa menjadi pecah. Lebih baik mengalah dalam perdebatan itu mempererat persahabatan. Kurang pendidikan lah, tapi ya yang jenis wong sih, ya wong kan macam-macam. Ya aku menyadari dan wong macam-macam. Ya iya, Pak. Makanya gue nggak aku belum cerita, mungkin cerita bisa berganti-ganti, Ya, macam-macam. iki sementara iki semene disit ya. Matur nuwun banget apa sing wis diceritakna karo Rika, Iya. kaweruh, pengalaman, pengetahuan, ilmu sing wis dibeberna maring aku. Iya. Ngesuk-ngesuk maning ya nyong tak belajar maning. Iya, Ya apa sing penting ya Rika aja bosen-bosen. iya, Ki nyong bisane guru ngucapna matur nuwun karo Rika. iya. Heeh. Ya pada aku ya matur nuwun karo sampean gelem mari ngene, gelem ajak ngobrol lah, anggap ngobrol ya, dadi anggap cerita mbok keduwuren. Kalimatnya ngobrol bae. Ning obrolan sing isine isi pengetahuan. Gue aku lebih apik daripada ngomong, "Oh, oke aku cerita kebagusan, gue mbok ora pas." Iya, iya. Nah, aku ya matur nuwun karo sampean. Ya mbok aku nang sampean ana sing rasane ora pas nang ati, aku ya njaluk pangapurane karo sampean. Iya, iya. Sematur nuwun banget, Mbah. Iya. Lah engko kowe Jadi angger karep aku butuh cerita maning, Rika siap ya, Pak? siap insyaallah. Wis matur nuwun banget, Pak. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Kowe engko anggar aku